tentang pembelian jual beli, manipulasi laporan keuangan. Kemudian ada etika profesi akuntansi adalah seperangkat prinsip moral dan standar perilaku yang harus dipatuhi oleh para akuntan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab profesional mereka. Etika ini dirancang untuk memastikan bahwa akuntan bekerja secara jujur, objektif, kompeten, dan bertanggung jawab, serta menjaga kepercayaan publik terhadap profesi akuntansi. Jadi teman-teman, dalam etika akuntansi kita harus tahu prinsip dasar etika akuntan itu sendiri, yaitu ada 5: integritas, objektivitas, kompetensi profesional dan kehati-hatian, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Kelimanya ini harus dijaga supaya kita dipercaya publik. Namun, tentunya bukan hal yang mengejutkan bahwa terdapat banyak pelanggaran prinsip akuntansi di dunia ini, seperti kasus di dalam negeri yaitu Garuda Indonesia, dan kasus besar di luar negeri seperti Enron, serta kasus lainnya. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu prinsip-prinsip akuntansi, berbagai ancaman terhadap etika profesi akuntansi, serta bagaimana upaya pencegahannya. Seperti yang kita tahu, akuntansi bukan sekadar soal angka, tapi juga soal integritas dan tanggung jawab profesional. Nah, untuk memperkaya diskusi kita, sudah hadir bersama kita Mas Dino sebagai bintang tamu yang akan menjelaskan lebih lanjut tentang macam-macam ancaman terhadap etika profesi akuntansi. Silakan, Mas Dino. Halo semua. Senang sekali bisa bergabung bersama teman-teman untuk berdiskusi hari ini. Oke. Aku akan bahas mengenai beberapa jenis ancaman terlebih dahulu. Mungkin teman-teman di sini sudah cukup familiar dengan berbagai bentuk ancaman dalam etika profesi akuntansi. Tapi kali ini aku akan mengulas beberapa bentuk ancaman yang sering aku jumpai langsung dalam praktik, baik itu dari pengalaman pribadi maupun dari studi kasus yang pernah aku pelajari. Nah, berikut beberapa bentuk ancaman tersebut. Ancaman kepentingan pribadi, self-interest threat. Ini salah satu yang paling umum. Misalnya, ketika seorang akuntan atau auditor memiliki kepentingan finansial di perusahaan kliennya. Hal seperti ini bisa membuat laporan jadi tidak objektif karena ada potensi konflik antara profesionalisme dan keuntungan pribadi. Kan juga ada yang namanya familiarity threat, yaitu ancaman karena hubungan terlalu dekat dengan klien. Misalnya kalau akuntannya udah bertahun-tahun pegang satu perusahaan, jadi kayak teman sendiri. Bahaya juga tuh. Ada juga ancaman intimidasi, intimidation threat. Ini juga sering muncul, terutama ketika tekanan datang dari atasan, manajemen, atau klien besar. Misalnya, ada permintaan halus, atau bahkan tekanan langsung, untuk mengatur angka agar laporan keuangan terlihat lebih baik di mata investor. Kalau nggak kuat secara etika, bisa kebawa arus. Organisasi tempat kerja juga punya peran penting. Mereka harus punya kebijakan internal yang tegas dan sistem pelaporan yang aman buat mencegah tekanan dari klien. Dan kita sebagai calon akuntan juga harus punya kompas moral sendiri. Jangan tergoda sama uang atau tekanan jabatan. Karena ujungnya bisa kena sanksi etik, dicabut izin, bahkan tuntutan hukum. Gitu sih teman-teman tanggapan dari aku pribadi. Oke, terima kasih banyak Mas Dino. Jadi ternyata bentuk-bentuk ancaman terhadap etika profesi akuntansi itu banyak sekali ya, dan cukup beragam seperti yang tadi sudah disampaikan. Nah, sekarang kita masuk ke sesi yang gak kalah seru, yaitu membahas kasus nyata terkait pelanggaran etika akuntansi. Kali ini kita akan dengar dari akuntan publik kita, yaitu Mbak Grace dan Mbak Yuli. Kita mulai dulu dari Mbak Yuli. Mengenai kasus Garuda Indonesia nih Mbak, bisa ceritakan mengenai kronologinya secara singkat? Oke Kak Ciza, terima kasih atas kesempatannya. Aku langsung aja ya bahas mengenai latar belakang Garuda Indonesia. Ini dia kronologinya. Otoritas Jasa Keuangan menemukan pelanggaran dalam laporan keuangan PT Garuda Indonesia, Persero, pada tahun buku 2018. Pelanggaran ini menyeret direksi dan komisaris Garuda Indonesia, akuntan publik serta kantor akuntan publik, KAP. Deputi Komisioner Pengawasan Pasar Modal 2 OJK Fahri Hilmi menjelaskan,
pelanggaran yang ditemukan regulator ada beberapa hal. Pertama, dalam laporan keuangan tersebut, menyebutkan bahwa Garuda Indonesia mencatatkan nilai kerjasama dengan PT Mahata Aeroteknologi, Mahata, senilai $239 juta atau setara 3,5 triliun rupiah. Dana tersebut masih bersifat piutang tapi sudah diakui oleh manajemen Garuda Indonesia sebagai pendapatan. OJK dan Bursa Efek Indonesia memberikan sanksi atas laporan keuangan PT Garuda Indonesia terbuka tahun buku 2018 yang dinilai melanggar ketentuan standar akuntansi yang ada untuk menyatakan kembali restatement laporan keuangannya. Tak hanya sanksi administratif, OJK juga mengenakan denda berlipat kepada direksi dan komisaris perusahaan. Denda pertama senilai 100 juta rupiah. Tak cukup sampai di situ, Kementerian Keuangan, Kemenkeu, juga menjatuhkan sanksi kepada akuntan publik, AP, Kasner Sirumapea dan kantor akuntan publik, KAP, Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang dan rekan, member BDO International, selaku auditor laporan keuangan PT Garuda Indonesia, Persero, terbuka dan entitas anak tahun buku 2018. Kemenkeu melalui Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, P2PK, mengenakan sanksi pembekuan izin selama 12 bulan terhadap Kasner Sirumapea, yang sudah bergabung dengan BDO sejak 2012. Begitu kiranya kasus mengenai Garuda Indonesia terkait pelanggaran etika profesi akuntansi Ciza. Terima kasih banyak Mbak Yuli. Sebuah kasus nyata yang cukup mengguncang dunia akuntansi dan bisnis di Indonesia, yaitu kasus manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh Garuda Indonesia. Kasus ini sempat menjadi sorotan karena melibatkan salah satu maskapai nasional kebanggaan kita. Di episode ini, aku juga akan membahas apa yang sebenarnya terjadi, kenapa ini penting, dan yang paling utama, apa dampaknya, baik terhadap perusahaan itu sendiri, profesi akuntan, investor, maupun kepercayaan publik secara umum. Jadi, kalau kamu mahasiswa akuntansi, profesional, atau siapapun yang peduli dengan etika dalam dunia bisnis, yuk tetap dengarkan. Kita akan kupas tuntas apa yang bisa kita pelajari dari kasus ini. Oke, sekarang kembali ke podcast. Ada Mbak Grace juga sebagai bintang tamu. Mbak Grace, gimana nih tanggapan mengenai dampak yang terjadi dari kasus Garuda Indonesia? Silahkan Mbak Grace. Halo semua, salam kenal, aku Grace. Senang bisa berbincang mengenai etika profesi akuntansi di episode Maksi Ambiar. Hehe. Membahas mengenai dampak, ada beberapa dampak dari kasus Garuda Indonesia ini. Pertama, dampak terhadap perusahaan. Garuda Indonesia kehilangan kepercayaan dari investor dan publik. Harga saham sempat anjlok dan reputasi perusahaan tercoreng. Bahkan, mereka sempat diperiksa oleh OJK dan BPK, serta mendapat sanksi dari Bursa Efek Indonesia. Kredibilitas Garuda sebagai perusahaan publik jadi dipertanyakan. Kedua, dampak terhadap profesi akuntan. Kasus ini membuat masyarakat mempertanyakan peran akuntan dan auditor. Kenapa bisa kecolongan? Apakah mereka ikut terlibat atau lalai? Ini jadi pukulan bagi profesi kita, karena publik mengandalkan akuntan untuk menyajikan informasi yang jujur dan transparan. Ketiga, dampak terhadap kepercayaan publik. Kalau perusahaan sebesar Garuda saja bisa memanipulasi laporan keuangan, masyarakat jadi ragu terhadap laporan keuangan perusahaan lainnya. Ini berbahaya, karena ekonomi kita bertumpu pada kepercayaan investor dan publik terhadap dunia usaha. Begitu kira-kira rekan-rekan. Sangat menarik ya, teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke sesi penutup, kita tadi belum sempat bahas nih ya, apa sih sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus Garuda Indonesia? Nah, kebetulan banget, hari ini kita juga kedatangan tamu spesial, yaitu Mas Hairudin, seorang praktisi di bidang akuntansi dan audit. Beliau akan memberikan pemaparan singkat tentang pelajaran penting dari kasus Garuda Indonesia, dan tentu saja, saran konkret agar kasus serupa tidak terulang lagi di masa depan. Yuk, langsung aja,
Silakan Mas Hairudin. Baik, terima kasih. Membahas masalah pelanggan etika ini sangat kompleks tentunya. Mengenai kasus Garuda ini, pelajaran utama yang bisa kita ambil dari kasus Garuda adalah pentingnya transparansi dan integritas dalam pelaporan keuangan. Manipulasi laporan mungkin terlihat menguntungkan dalam jangka pendek, tapi dalam jangka panjang, dampaknya bisa sangat merugikan, baik secara hukum, reputasi, maupun kepercayaan publik. Kedua, penting bagi setiap akuntan, auditor, dan pelaku bisnis untuk berani bersikap etis walaupun berada di bawah tekanan. Dan terakhir, perusahaan juga harus membangun budaya keuangan yang sehat, yang menghargai kejujuran lebih dari sekadar pencapaian angka semu. Saran konkret agar kecurangan tidak terjadi lagi. 1. Penguatan etika profesi. Setiap akuntan dan auditor wajib mengikuti kode etik profesi secara konsisten. Pelatihan etika harus rutin diadakan, bukan hanya formalitas. 2. Penerapan whistleblowing system yang aman. Perusahaan wajib menyediakan sistem pelaporan pelanggaran, whistleblower, yang rahasia dan melindungi identitas pelapor. Harus ada tindak lanjut yang jelas dan transparan terhadap laporan pelanggaran. 3. Rotasi auditor dan akuntan. Auditor eksternal sebaiknya tidak menangani satu perusahaan terlalu lama untuk menjaga objektivitas. Internal auditor juga perlu rotasi agar tidak terlalu nyaman dan berkompromi. 4. Pengawasan dari regulator yang lebih ketat. Regulator seperti OJK dan BPK harus meningkatkan pengawasan terhadap laporan keuangan perusahaan terbuka. Audit investigatif mendalam bisa dilakukan secara acak. 5. Budaya transparansi dari top level manajemen. Manajemen puncak harus memberi contoh dalam bersikap jujur dan terbuka. Target kinerja keuangan harus realistis, agar tidak memaksa tim akuntansi berbuat curang demi memenuhi ekspektasi. Begitu sekiranya yang bisa saya sampaikan, Mbak Ciza. Wah, terima kasih banyak Mas Hairudin. Penjelasan yang sangat membuka wawasan. Semoga ini jadi pengingat buat kita semua, bahwa etika itu bukan tambahan, tapi fondasi utama dalam dunia akuntansi dan bisnis. Oke, terima kasih untuk semua bintang tamu hari ini. Kedepannya akan banyak yang kita bahas seputar desas-desus akuntansi. Oke pemirsa, sampai di sini dulu pertemuan kita, nantikan episode kita selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Jika video ini bermanfaat buat kamu,